Bawang merah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, bahkan obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat digunakan untuk campuran sayur. Tanaman penghasilnya disebut dengan nama yang sama. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang bombay. Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Selain itu, bawang merah juga mengandung kalsium dan zat besi. Bawang merah juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin dan gibberellin. Kegunaan lain bawang merah adalah sebagai obat tradisional. Bawang merah dikenal sebagai obat karena mengandung efek antiseptik dan senyawa alin. Tidak sedikit pula yang menggunakan bawang merah menjadi bawang goreng. Umumnya masakan Indonesia berupa soto, sup, juga bubur ayam menggunakan bawang goreng sebagai penyedap sewaktu dihidangkan. Selain diolah menjadi bawang goreng, bawang merah dapat juga bermanfaat sebagai obat, yaitu untuk mengobati mah, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis atau diabetes mellitus, memperlancar pernafasan, dan memperlancar aliran darah. Karena bawang merah dapat menghambat penimbunan trombosit dan meningkatkan aktivitas fibronotik. Horas dengan Mangula. Berbicara tentang bawang merah, tim Beta Mangula kali ini berkesempatan merangkum dengan tuntas cara penanaman bawang merah Sitamak berkualitas bersama narasumber kita, petani muda asal Samosir. Aku juga punya cita-cita tentang pertanian ini. Belajar dari kondisi sekarang, bagaimana pemuda itu sangat berjarak dengan pertanian. Nah, itu juga menjadi dasar dari diriku sendiri kenapa aku bertani gitu kan. Ternyata aku juga merasakan itu, bagaimana ada perasaan bahwasanya bertani itu bukan masa depan gitu kan. Untuk apa kita gengsi sebenarnya? Padahal itu yang memberi kehidupan gitu. Horas, perkenalkan saya Boy Tures Tanggang. Sudah berumur 25 tahun berjalan. Petani bawang merah. Nah, jadi saya pemuda Samosir, asli dari Samosir, lahir di Samosir, dan bertani di Samosir. Soalnya kalau fokus dibilang memang fokus bertani, tapi kalau dibilang pekerjaan, bertani lebih dari pekerjaan sama aku gitu. Kalau yang kugeluti sekarang ada 3. Tapi yang paling fokus itu di bawang merah. Yang kedua, inilah padiku ini, yang di bawah perbawangan ini. Baru yang ketiga ada jahe putih. Aku dulu kuliah di Unimed, Universitas Negeri Medan. Tamat tahun 2018, bulan 11. Sidang bulan 6, jadi sebelum wisuda aku udah bertani cabai lah masa itu kan. Sejak itulah terhitung aku mulai bertani. Jadi belum tamat aku udah mengulah aku gitu, udah bertani. Aku juga punya cita-cita tentang pertanian ini. Belajar dari kondisi sekarang, bagaimana pemuda itu sangat berjarak dengan pertanian. Nah, itu juga menjadi dasar dari diriku sendiri kenapa aku bertani gitu kan. Ternyata aku juga merasakan itu, bagaimana ada perasaan bahwasanya bertani itu bukan masa depan gitu kan. Nah, jadi menghadapinya, ya yang pertama yang kupikirkan apa ya, dan memang berangkat dari pemikiran selama kuliah sebenarnya. Kenapa memilih bertani gitu kan. Yang paling dasar, yang paling primer dalam kehidupan manusia kan kebutuhan kebutuhan perut juga kan. Ya, kalau tidak ada hasil pertanian sebenarnya tidak ada kehidupan ini. Itulah filosofinya salah satu kan. Untuk apa kita gengsi sebenarnya? Padahal itu yang memberi kehidupan gitu. Nah, itulah membuat spirit atau semangat untuk bertani. Jadi hal-hal yang yang membuat gengsi itu sudah tertaklukkan
dalam diriku gitu kan, udah tidak kupikirkan lagi yang hal kayak gitu. Jadi masa kau bertani, sarjana kau tapi bertani kau gitu gitulah kan, pemikiran-pemikiran umum di masyarakat desa terutama. Karena kita sekolah tujuannya kayaknya meninggalkan desa gitu gitulah kan. Nah, logika itulah yang ku tentang, makanya aku bertani gitu. Dulu kan bercabai aku sebelum wisuda, tapi tidak jauh-jauh juga kan. Kemarin itu sekali nggak ada harganya kan, panen cabai setahun lebih tapi nggak ada uangnya. Jadi konsultasi sama orang tua, ya udah berbawang aja kita katanya, bertani bawang lah dulu kita katanya. Disitulah aku mulai 2019 bulan 2. Makanya bawang ini menjadi lebih lebih potensial untukku secara ekonomi. Alasan-alasannya datang kemudian. Setelah udah bertani kan dan sudah memanen, aku jadi memikirkan lebih dalam lah gitu kan. Gimana sih sebenarnya bawang merah Samosir ini? Rupanya bawang merah Samosir itu sudah menjadi salah satu varietas. Saya jadi bertemu dengan seorang akademisi yang memang sudah kandidat profesor di bawang merah kan. Dia bilang memang ya bawang Samosir itu sudah kita masukkan menjadi salah satu varietas bawang merah katanya. Bawang merah Samosir lah mereka bilang varietasnya, kultivarnya. Tapi kalau di masyarakat, bawang ini sudah punya nama. Bayangkanlah satu komoditas pangan, dia sudah punya nama oleh masyarakatnya. Jadi menurutku bawang merah itu punya cerita mendalam dengan masyarakatnya. Jadi bawang merah di Samosir itu dikasih nama bawang sitapak. Bawang sitapak lah nama bawang merah di Samosir ini. Yang pertama, lahanku sebenarnya berangkat dari kondisi bertaniku sebenarnya. Aku lahannya tidak dekat dengan air. Nah, jadi bawang sitapak ini memang bawang yang lebih kebal gitu untuk cuaca, untuk hama juga gitu kan. Nah, makanya secara kondisi pertaniannya aku lebih tepat menggunakan bawang sitapak. Baru yang kedua memang kayaknya ini punya nilai gitu loh. Bawang sitapak ini punya nilai karena dia sudah punya cerita sejarah juga di dalam masyarakat Samosir gitu. Makanya fokus untuk menaikkan kembali pertanian bawang merah sitapak ini. Kenapa dibilang bawang sitapak kan? Dia panen, dia kayak di dalam kayak di dalam tapak. Tahu kan tapak itu? Dari tapak itunya, bahasa itunya sebenarnya dibuat jadi sitapak kan, yang ditambahinnya si itu penyebutan kan. Nah, jadi dari penampakan fisiknya kalau mau dipanen itulah yang membuat dia menjadi menjadi nama karena dia kayak di dalam tapak gitu kan, bertindi-tindi gitu. Nah, itu menandakan dia kayak di dalam tapak. Itulah yang melatar belakangi masyarakat menyebutnya bawang sitapak gitu. Iya, kalau mau bertani bawang, yang pertama harus ada lahannya. Baru kenali lahannya, potensial gak untuk bertani bawang. Karena ada juga memang lahan yang tidak potensial untuk bawang gitu. Nah, kalau secara strukturnya contohnya tanah itu ada 3, itu liat, debu, dan pasir gitu kan. Nah, jadi kalau untuk bawang dia, kita harus perhatikan antara liat dengan pasirnya harus kira-kira berimbang gitu. Jadi tanahnya akan lebih longgar kalau dia lebih berpasir.